Mau bisa menang atau setidaknya bisa membawa 1 poin dari laga nanti sore tentu nantinya bisa menjadi harapan timnas dan semua pendukung timnas Garuda dalam kiprahnya di babak penyisihan grup C Piala Dunia dalam Piala Dunia 2026. Nah, gimana ya pemirsa prediksi laga nanti? Kita berdua hari ini akan membahasnya untuk Anda melalui sambungan virtual. Sudah tersambung bersama kami ada manajer timnas, ada Pak Sumarji dan juga ada Kartika Berliana, ada seorang sportcaster. Mbak Kartika, selamat pagi. Pak Sumarji, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke. Aduh, kami berdua semangat nih, tapi Pak Marji mau nanya. Ini yang pertama persiapannya seberapa matang untuk nanti sore, Pak Marji? Baik, jadi kalau berkaitan dengan soal persiapan para pemain, semuanya sudah dalam kondisi yang siap menghadapi pertandingan nanti malam. Dan 23 pemain juga sudah ditentukan. Tentu berkaitan dengan soal kesiapan ini menjadi hal terpenting dikarenakan untuk pertandingan nanti malam itu adalah pertandingan yang sangat menentukan untuk babak selanjutnya. Karena kita tahu bahwa untuk poin semua baik runner up sampai dengan terakhir itu poinnya sama-sama. Sehingga dengan kondisi ini tentu kita berharap sekali untuk timnas Garuda malam ini bisa memetik poin di Australia ini. Memang karena poinnya tipis-tipis ya peringkatnya ini, makanya kemudian ini akan menjadi sengit begitu. Sekarang saya mau ke Mbak Kartika. Mbak Kartika, kalau dari kacamata seorang sportcaster yang memang biasa mengamati pergerakan dan dalam pertandingan sepak bola begitu dalam berbagai laga, optimis nggak kalau Indonesia nanti bisa unggul dari Australia? Optimis sekali ya kalau kita udah turun ke lapangan, namanya semua pertandingan pasti kita maunya adalah untuk menang dulu, bukan untuk seri, apalagi untuk kalah. Nah, saya yakin bukan cuma masyarakat Indonesia aja, apalagi para supporter yang ultras sama timnas, tapi juga para penggawa timnas rasanya setelah turun ke lapangan akan punya mentalitas untuk menang itu sih. Jadi optimis sekali. Oke, jadi mentalitas untuk menang sudah siap, optimis, kedua-duanya optimis Pak Marji. Tapi walaupun kita optimis, pasti ada hitung-hitungannya kan, mau menghadapi siapa nanti sore. Sejauh ini kalau menghitung dan menimbang kekuatan timnas Australia, apa hasil diskusi bersama dengan para pemain Pak Marji? Ya, jadi kita tahu bahwa pertama yang harus saya sampaikan, ini adalah kali pertama pelatih baru Patrick Kluivert yang dimana yang sebelumnya timnas Indonesia dipimpin oleh STY, sehingga dengan pelatihan bersama tim yang baru ini tentu kan harus ada suasana baru juga. Ini yang pertama harus saya sampaikan. Dan melihat perkembangan berkaitan dengan soal di bawah pengasuhan di bawah kendali coach Kluivert, saya melihat memang ada sesuatu yang boleh dikatakan cukup berbeda ya. Salah satu diantaranya adalah bagaimana ketika para pemain diberikan sesi latihan, baik itu di lapangan dan juga pada saat meeting tim dan juga kegiatan yang lain. Itu suasananya sangat cair dan suasananya sangat happy para pemain. Ini adalah modal utama yang tentu bisa saya meyakini ini adalah sesuatu yang sangat positif ya di tim. Nah, maka dari itu kalau kita berbicara berkaitan dengan soal bagaimana kepemimpinan dari coach Patrick Kluivert ini tentu membawa aura yang sangat baik ya di tim. Mudah-mudahan dengan kondisi yang saya melihatnya ada perbedaan cukup baik, ini bisa membawa hasil yang positif pula ketika nanti kita menghadapi pertandingan perdana menghadapi Australia. Saya kira kalau melihat kondisi ini boleh dikatakan kita timnas Indonesia semakin bagus, semakin baik dan semakin positif ke depannya. Semakin bagus, semakin baik. Mbak Kartika, kalau dari komposisi pemainnya membandingkan dengan laga-laga sebelumnya, misalnya ini kan udah banyak nih pemain naturalisasinya. Sudah semakin bagus, semakin baikkah untuk bisa menjamu Australia nanti sore?
Tentunya sebenarnya dari kemarin pastinya kita percaya federasi mencoba banyak hal ya. Tadi juga sudah disampaikan Pak Sumarji ada pemain-pemain yang baru. Apalagi kalau melihat prediksinya ini kan akan langsung diturunkan seperti ada Joe Pelupesi, ada Ole Romani juga, ada Dan James juga. Namun saya percaya ini dengan adanya Patrick Kluivert dan juga timnya yang baru dan juga ada pemain-pemain diaspora yang baru itu juga pasti harusnya menambah harapan baru bagi kita. Nah, yang saya percaya sih ya, ketika melawan Australia ini kita harus melihat harapan baru itu daripada kita menyebarkan pesimisme, lebih baik kita optimis dan juga memiliki harapan baru. Nah, ini dia kan pemain-pemain dari Australia sendiri juga ada pemain yang pastinya harus kita waspadai. Tapi dengan adanya pemain diaspora baru rasanya itu bisa tertanggulangi lah. Baik. Itu kalau itu tadi pemirsa kita sudah bahas soal pemainnya. Sekarang saya mau tanya ke Pak Marji soal pelatihnya. Pak Marji, pada saat sudah berganti menjadi Patrick Kluivert dan timnya, itu gimana sih penyesuaiannya? Apakah ada yang berbeda atau ada shock terapi yang baru mungkin dirasakan oleh para pemain? Ya, ini juga perlu saya juga perlu informasikan agar supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Yang pertama berkaitan dengan soal nahkoda yang baru ini ya, pelatih yang baru ini, tentu ini kan pasti membawa perbedaan dalam semua hal. Satu, perbedaan dalam hal sesi latihan, dalam hal budaya, dan juga hal-hal yang memang sangat berbeda. Sehingga dengan adanya perbedaan ini kita juga tentunya sangat bisa melihat perkembangannya. Salah satu contoh yang boleh saya sampaikan adalah bagaimana budaya-budaya yang ada saat sekarang ini di timnas itu lebih cair ya, lebih banyak dibuat happy di semua hal gitu. Sehingga kalau kita bermain sepak bola itu dimanapun itu pasti kan berbeda, pelatih pasti berbeda cara gitu. Apalagi ini dari kita melihat boleh dikatakan yang ada saat sekarang ini di tim kepelatihan kan dari Belanda semuanya. Sehingga dan pemain diaspora juga boleh dikatakan mayoritas dari dari Belanda. Sehingga kita melihat budaya-budaya yang ada itu dengan cepat tentu bisa dengan mudah Patrick bisa membuat para pemain itu secepatnya untuk bisa beradaptasi dan bisa terbangun chemistry. Itu sebenarnya hal yang mencolok yang perlu saya sampaikan agar supaya masyarakat tidak bertanya-tanya ini. Berkaitan dengan bagaimana adaptasi, bagaimana chemistry, itu kan selalu jadi ditanyakan. Maka ini saya jawab agar supaya keraguan-keraguan masyarakat itu tidak terus diperbincangkan. Baik, lebih adaptif, lebih cair, semoga nanti membawa hasil yang happy juga. Tapi kita akan masih nanti membahas bagaimana dengan kondisi real, baik itu secara fisik, stamina, dan juga psikis dari timnas di sana. Kita akan bahas Pak Sumarji dan juga Mbak Kartika usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, kita masih akan membahas terkait dengan peluang timnas Indonesia bisa mengungguli Australia bersama dengan Pak Sumarji dan juga Mbak Kartika. Pak Sumarji masih tersambungkah bersama kami? Baik, Ya, gitu, masih. Oke. Pak Sumarji, kalau kita melihat kan sebelumnya sudah pernah bertemu di Indonesia Australia, tapi seri itu waktu itu 0-0 kan, walaupun secara peringkat kita di bawahnya Australia. Nah, apakah kemudian ini dijadikan bahan evaluasi untuk kemudian bisa nanti pada pertandingan nanti sore itu benar-benar kita setidaknya jangan seri lagi lah, tapi kemudian bisa unggul menang gitu Pak Sumarji. Ya, kembali lagi kalau sepak bola itu optimismenya, keinginannya, semangatnya ya pasti menang. Nggak mungkin lah kita mau semangat draw itu. Tetapi kembali lagi kita juga harus tahu bahwa kondisi real tim itu kan juga realitas yang ada itu kan juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita berekspektasi terlalu tinggi, tetapi kondisi di tim sendiri itu juga boleh dikatakan ya jangan berlebihan gitu. Kalau kami intinya bahwa di game pertama, di game perdana
Coach Patrick ini kami berharap bisa mencuri poin di sini. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan 3 poin. Jadi kita harus realistis melihat kondisi sehingga supaya juga masyarakat itu bisa bisa betul-betul tahu kondisi gitu. Jadi sekali lagi kami tetap ingin berjuang bagaimana supaya di pertandingan perdana Coach Clifford ini bisa mendapatkan 3 poin. Tetapi kita juga realistis, kepinginnya 3 poin. Tetapi yang penting kita bisa curi poin dari Australia ini itu sudah sangat luar biasa. Oke, kalau main pasti harapannya menang, jangan sampai lah selain menang, harus menang gitu ya Pak Marji. Mbak Kartika, terakhir pada saat sepengalaman Anda menjadi seorang sportcaster, kalau nonton bola zaman now gitu ya, gimana sih euforia masyarakat yang pada saat itu datang ke stadion, kemudian memberikan dukungan, seberapa besar peran dukungan itu Mbak Kartika? Iya, ketika kita berada di era zaman sekarang, mungkin di 3 tahun terakhir ini kalau melihat euforia dari masyarakat, apalagi ketika nobar bersama Timnas Indonesia itu luar biasa sekali. Kita jadi punya harapan baru kalau tim kita ini selalu bisa menang melawan lawan manapun gitu. Dan juga optimisme dari teman-teman Ultras Timnas dan juga dari para supporter, baik dari segala usia dan juga gender, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi apapun hasilnya sebenarnya kita itu selalu mendukung Timnas Indonesia dan juga mencintai Timnas Indonesia. Tapi pastinya harapan kita mungkin tidak berekspektasi yang terlalu tinggi, tapi pastinya maunya Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026 melalui jalur langsung ataupun masuk ke ronde 4 setelah ini. Amin, kita doakan itu benar-benar terjadi, kita bisa masuk Piala Dunia 2026, tapi apapun yang saat ini dihadapi paling dekat adalah lawan Australia, semoga kita bisa menampilkan yang terbaik ya teman-teman Timnas Garuda di sana. Terima kasih Kartika Berliana, sportcaster, dan juga Pak Sumarji, manajer Timnas telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Marji, terima kasih Mbak Kartika. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.